Welcome back to my channel. Oke, untuk video saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat vektor dengan Android dengan aplikasi Infinite Design. Oke, yang pertama siapkan adalah foto yang akan di tracing. Oke, tool yang saya gunakan adalah Typewriter dan Lasso. Nah, untuk deteksi bentuk tidak saya gunakan. Yang saya gunakan adalah lazy supaya garisnya bisa lebih smooth atau stabil. Ini langkah pertama, kita gunakan Typewriter untuk membuat detail rambut dengan warna yang tua ya, untuk inking pertama. Nah, ini contoh dari lazy, stabil dan smooth. Untuk rambut saya sarankan pakai Typewriter dahulu ya, sebelum lasso untuk blok. Ini contoh penggunaan Typewriter. Blok warna yang warna rambutnya yang warna tua dulu. Oke, video saya percepat karena dengan sesuai dengan video nanti akan lebih dari 2 jam. Untuk membuat detail rambut, arah sesuaikan dengan rambut dan juga pencahayaan. Seperti di contoh ini. Nah, ini saya sudah menggunakan lasso ya, karena sudah blok ya. Nah, untuk blok, nah ini lasso. Oh ya, saya sarankan kalau membuat vektor dengan aplikasi Infinite, setiap jangan di close ya, tetap nanti karena kalau di close akan bug atau hasil kerja kita akan hilang atau mengulang lagi dari awal. Nah, untuk mata, lihat garis ya, lekuan ya, lekuan mata ya, ini pakai garis yang tipis saja, jangan tebal-tebal.
Nah, ini untuk detail rambut yang pinggir saya gunakan tapered lagi seperti ini. Di contoh ini saya menggunakan tapered karena untuk helai rambut lebih bagus tapered daripada dengan lasso. Nanti kalau ini sudah selesai, untuk bloknya baru gunakan lasso untuk lebih menghemat waktu. Nah, jika detail pinggir sudah, baru gunakan lasso untuk ngeblok ya, supaya lebih menghemat waktu, lebih cepat. Nah, ini untuk di bagian kening. Ini untuk proses inking awal sudah selesai. Sudah selesai, kita akan lanjutkan ke shading atau warna untuk mengisi warna kulit. Nah, ini garis merah ini adalah untuk arah dari shadownya ya, karena semuanya menggunakan tapered untuk perhatikan untuk arahnya. Nah, itu arah shadownya sesuai dengan garis merah tadi. Untuk shadow ini saya gunakan tapered. Untuk pertama warna yang lebih tua dulu ya, untuk memudahkan membuat shading. Oke, kalau untuk shading pertama sudah jadi. Selanjutnya blok dengan warna dasar, warna paling dasar kulitnya. Untuk yang gelap itu shadow ya, shadow. Nah, ini untuk bibir, dan selanjutnya untuk warna yang terang ya, untuk pencahayaan yang sedikit terkena cahaya. Ini dilihat dari foto tracing mana yang paling kelihatan terang, sambil sedikit improve ya, dia harus sama persis dengan foto, improve sedikit. Ini oke, ini
sudah untuk kulit sudah selesai settingnya. Lanjut kita ke setting untuk rambut dan jenggot. Untuk membuat setting di rambut dan jenggot, untuk warna tuanya ini harus kita transparan dulu supaya bisa kelihatan mana yang harus dikasih warna yang agak terang. Untuk membuat detail rambut, kita transparan dahulu warna rambutnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah transparan, jadi bisa kelihatan mana yang ada highlightnya ya, yang warna lebih terang untuk mempermudah membuat detail rambut. Gunakan warna yang lebih mudah. Ini saya gunakan tape red. Ini untuk detail baju ini cuma improve aja ya, silahkan bisa diimprove sendiri masing-masing sesuai selera. Oke, setelah selesai kita bisa ekspor filenya dalam bentuk PNG. Silahkan ukuran dibesarkan biar nggak pecah. Selain PNG, kita juga bisa ekspor file dalam bentuk SVG supaya nanti, karena file SVG ini bisa dibuka di Adobe Illustrasi, bisa diedit di Adobe Illustrasi. Oke, demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat berkarya, maksimalkan alat yang ada. Silahkan like dan subscribe bila Anda menyukai video dari saya. Terima kasih.